Barang sudah mulai dilakukan oleh tim WAG. Explorer bergerak ke sisi kanan. Teku yang akan menjadi fokus daripada tim Fluxo. Babs! Ternyata itu yang cukup parah. Begitu menggunakan Kutsin. Banyak sekali bentukan damage yang terjadi. Survivor! Selamat pagi semuanya! Selamat datang di Ninja Clash Free Fire All Star. Good morning. Masih ditemani oleh King Kodok serta Julia. Betul. Yang akan memeriahkan malam hari ini di match yang terakhir. Oke, good morning everyone, everybody. Have a good day. Yes! Ini hari baru. Selamat ulang tahun juga buat yang ulang tahun kawan-kawan ya. Betul? Siapa? Gak tahu, pokoknya Ya, ada yang pokoknya ulang tahun lah gitu ya. kan. Jadi buat siapapun di luar sana yang sedang menjalani hari awal hari ini, too early bro, tapi ini too early gitu kan. Kita akan lanjut ke game yang gue bisa pastikan ini juga bukan game yang mudah. Kita cuma dikasih harapan dengan 2-0 yang tadi terjadi Falcon dan tim Lost. Gue kira kayak, sorry tisu gue kelihatan, kayak gue kira kayak oke, akan ada secercah harapan gitu ya buat kita ada game seperti ini nantinya di tim e-sport. Tapi ternyata harapan itu hanyalah, memang kita tidak boleh berharap pada manusia. Hanya berharap pada Allah aja ya pokoknya. Ya tapi gue melihat memang dan bisa gue pastikan di hari ini adalah pertandingan yang terakhir. Emang iya baik? Enggak, emang iya. Oh, iya. Enggak usah so dramatis gitu karena emang iya. Mana? Fluxo versus WAG, woi langsung. Hah? Sorry kenapa bang? Oke ya. Nice info. Rematch cina guys. Enggak. Enggak ya? Enggak. Maksudnya bercanda. Iya. Tiba-tiba Sorry nih rematch. udah malam gue nggak. Jadi tadi ya bapak operator itu kayak tiba-tiba rematch. Ternyata dia bercanda. Sorry. Ini dia. Band picknya sudah mulai. Uhuy. Ignis di band. Mungkin. Brazil Ignis Respect doang. ya. Nah tadi iya. gue baru mau ngomong kalau ya ini adalah respect band karena walaupun Ignis itu kadang kita lumayan tidak menjadi priority lah ya. Tapi tim-tim lain tuh melihat penggunaan Ignis di tim Brazil itu cukup useful ya. Jadi akhirnya di ban aja. Oscar di ban otomatis ada 1, 2, 4 terbuka, Casey terbuka, Tatsuya juga masih ada gitu kan. Cukup banyak convert pick yang bisa dipakai dan Casey menjadi opsi pertama. Kita ngomongin WAG ini cukup identik dengan Casey. Dari season ke season, mau Battle Royale, mau ke Last Squad, memang ini tuh identik sama Casey. Kenapa? Cyrus, dulu sih sama Alan ya kan. Biasanya di depan tuh mainin Casey-nya jago pol gitu kayak lu gerak cepat, sat, Casey-nya juga bagus. Bukan Casey statue ya. Casey statue yang kayak kapan gitu harus pencet gitu, kapan harus nempel gitu kan. Dan tapi Fluxo kita lihat dapat 2 comfort pick. Overpick karakter ya. Overpower karakter maksud gue. Overpick apa sih? Ini jam 1 kurang jadi tolong dimaklumin teman-teman ya. Lucu banget. Ya ada A124 dan Koda. Lu masih ada kok WAG. Enggak, gue kira gue kaget kayak fokus gue agak sedikit kurang ternyata guys. Clue yang diambil. Ya, langsung diganti ya. Koda, lu denger gue dari tadi Fluxo ya tiap gue ngomong ke Stevie di pick. Soal-soal. Pick nih lu, Julia pick me. Siap lo Julia si coach. Sorry. Tapi ditawarin coach nolak Julia. Keren, gua itu. Iya. WAG udah pick Koda kali ini. Oke, kita melihat road control Fluxo udah punya A124. Informasi udah, clue. WAG mereka punya karakter Santino. Dan juga ada Koda untuk informannya Casey. Dilawan ada Tatsuya. Mobility Oscar sama Tatsuya biasa kan. Udah gak ada, Oscar di ban. Tatsuya ada. Tapi Santino masih bisa. Sign terbuka. Ya, WAG. Edan keren. Kita sekarang panggil bukan King Kodok, tapi Coach Kodok. Iya, DM aja kalau kalian pengen dapat coach ya teman-teman ya. Cuman gue lagi gak nerima juga sebenarnya. Oke, bukti itu pernah ada komunitas. Bang latih tim saya, jangan dong. Kenapa saya jadi ngelatih tim Anda dong? Boleh, kalau kalian siap untuk kalah. Betul, nanti saya disalahin, jangan dong, belum siap mental saya ke sana ya. Tapi oke, ngelihat komposisi seperti ini udah convert dua-duanya ya. Walaupun Ignisnya di ban, tapi Fluxo juga masih dapat power pick menurut gue dengan adanya Astro 4 di sana.
Kemudian juga di sisi lain WAG juga dapetin Casey ya. Jadi cukup seimbang di antara keduanya dari segi komposisi draft yang ada. Tinggal bagaimana mereka melakukan eksekusi nanti di dalam game. Karena itu juga menjadi salah satu faktor yang cukup penting. Perlu diingat, Fluxo adalah tim yang kalah di awal sama EVOS, tapi membalikkan keadaan menjadi 2-1. WAG gak boleh meleng, gak boleh meremehkan kalau mereka mau tetap di upper bracket. Karena bisa jadi, kalau mereka menelan kekalahan, mereka akan turun ke lower bracket dan besok namanya hari apes, kalah langsung gugur sebagai satu-satunya perwakilan dari Vietnam. Mereka harus memaksimalkan semua kesempatan. Jadi hal-hal yang ada, maksudnya kesempatan yang ada ini jangan sampai disia-siakan juga gitu kan. Dan perlu kita lihat di malam hari ini, pertandingan yang sudah kita lewati juga cukup banyak. Harusnya kalau kita berbicara soal energi, WAG adalah tim yang paling banyak habis energinya. Main di awal, kemudian main lagi di akhir. Mereka tuh lama banget nunggunya, ngatur mood segala macam itu bakal jadi kesulitan yang cukup besar untuk mereka pastinya. Dan gue juga pengen say thanks untuk para survivor yang ada di rumah. Thank you so much sudah nontonin kita dari awal sampai akhir. Respect untuk kalian semua, W untuk kalian semua. Kalian luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Sebentar ternyata ada pertukaran Julia ternyata ya. Ada pertukaran. Salah ternyata. Itu sainnya diambil sama Bucin. Kerananya diambil sama Teko. Kebalik. Santina juga sama. Ngeri banget ya Dua Fluxo pick ya. terakhir ternyata ya. Ngeri banget loh picknya Fluxo ini, gue bisa katakan ya. Gila, gue bisa katakan. Gue cannot word sih sebenarnya. Asik. Cukup semua aja. Cuman menurut gue ngeri banget ya untuk pick dari Fluxo. Karena lu lihat mereka punya garda terdepan Shine. Ini akan sangat alot. Ada Santino juga. Fleksibilitas akan diganti lagi. Udah gambarnya deh, doang. Jujur. Ini pengennya yang mana deh? Jadi Santino diambil siapa nih? Lu Libra ya? Gitu. Labil. Kayak gitu. Oh gitu. Gue gak tahu soalnya. Sorry, gue hari ini kok kayak jadi bocah zodiak gitu ya. Padahal hari ini gue enggak kok. Enggak berasa zodiak apa. Tapi ini dia pick yang sudah ditetapkan oleh kedua tim. Persiapan matang sudah dilakukan. Stamina masih terlihat cukup baik dari kedua tim. Dan kita akan langsung saja sebentar lagi masuk ke match terakhir kita pada hari ini. Dilakukanlah salaman antara kedua coach dan sebagai bentuk fair play antara keduanya. Match kita yang terakhir game pertama akan seperti apa? Survivors boleh tes semangatnya dengan ketik di bawah angka 1 atau enggak. Semangatin kita dong caster-caster yang masih bertugas. Karena menyemangatin Indonesia udah gak ada. Oh ya, semangatin tim-tim Indonesia besok mainnya ya. Yes, ya. Betul. Jadi yang bisa dilakukan malam hari ini adalah semangatin kita. Betul. Udah pasti gitu. So, sebentar lagi kita akan menyaksikan match terakhir ini apakah akan 2-1 lagi atau ada hal yang berbeda 2-0 gitu ya. Dari tim terakhir. Dan kita akan melihat bahwa teman-teman dari tim Fluxo juga sudah bersiap untuk menaklukkan WAG. WAG gue bisa katakan nggak sekeras itu gitu kan. Yes. Dan perlu kita lihat WAG tidak sekeras itu, karena gue setuju mereka lawan EVOS juga cukup struggle. Artinya Fluxo sebenarnya ada di atas angin. Makanya komposisi bakal jadi penting banget di dalam sebuah pertarungan. WAG bakalan keras untuk di awal. Tapi lawan mereka tidak semudah Rainbow Seven. Karena jujur kalau kita boleh ngukur skala tim dari power tempur dan segala macam, harusnya Movistar Rainbow Seven adalah tim dengan power tempur yang paling lemah setelah lolos skala mode 4-4 gitu kan. Dan sekarang kita akan lanjut masuk ke dalam game yang pertama. Langsung saja kita mulai. Ini dia untuk game yang pertama antara Fluxo versus WAG dalam rangkaian Best of 3 Series. Let's go Survivor! Ini dia game pertama Best of 3 Series antara tim Fluxo versus WAG. Dimana kita akan melihat
setup yang dilakukan. Awas ya Fluxo, itu ada satu player WAG yang entah di mana posisinya. Tapi lihat opening move sudah dilakukan, area atas sudah disecure oleh kawan-kawan daripada WAG. Di mana ada pemain case yang asal menempel, MT7 dalam kondisi yang cukup serius, terkena cukup banyak damage output dari WAG, berbahaya dan masih bisa dihalau. Tapi pada akhirnya Bobs menjadi orang pertama yang berhasil ditumbangkan oleh seorang Cyrus. Kali ini keunggulan jumlah didapatkan oleh tim WAG. Sudah membuat akhirnya WAG kali ini bisa sedikit memutar otak, tapi Cyrus terkena cukup banyak damage output. Tikui juga gak kehilangan beberapa hold point, namun ada seorang place one yang tumbang. Kali ini Aura Vision sudah dinyalakan oleh seorang ekspor. Informasi bisa didapatkan, namun MT7 dengan HP yang masih belum full nih ya, lagi on the way full tentunya, akan mencoba untuk repositioning, regroup bersama teman-temannya sembari menunggu zona yang gue lihat kali ini harus memaksa keduanya bertemu di titik tengah. Namun dari kedua tim masih bertahan di tempatnya masing-masing. Belum ada pergerakan yang cukup krusial dari keduanya. Sementara WAG sudah mengamankan area bawah dan berhasil merevive Please One. Ini menjadi keunggulan. Kenapa? Karena pada akhirnya itu tim Fluxo harus turun ke bawah. Dan itu akan menjadi advantage buat WAG yang turun duluan. Tinggal nyambut aja teman-teman tim Fluxo yang nantinya bakal turun. Kenapa gue bilang udah pasti turun ke bawah? Zonanya tuh bakalan ke tengah kan. Dan atasnya tuh gak tengah-tengah banget katanya. Dan kita lihat kali ini bagaimana ada pergerakan Santino yang terlihat tadi. Namun WAG lihat dua playernya tuh udah benar-benar low. Dan segi HP masih bisa melakukan medikasi karena luar kita lihat perang kunai terjadi, tersambat. Di sana satu persatu WAG tumbang. Misalkan ekspor seorang diri tidak bisa bertahan. Dan menjadi 1 poin pertama untuk tim Fluxo King Kodok. Yap, 1 poin pertama. Tim Fluxo berhasil mengamankan, ini sesuai dengan prediksi kita. Walaupun memang tadi udah kehilangan satu yaitu seorang Bobs, tapi ternyata tidak terlalu berdampak cukup besar. Ada yang nanya di kolom komentar, Bang sampai pagi ya? Sesuai kata Bung Surya, kita selesai streaming jam 5:30 pagi teman-teman ya. Jadi nauzubillah lu kalau ngomong jangan. Gila lu. Seru banget guys. Guys, belum ada kan Subaton Ngecast tuh belum ada guys. Ini gue punya ide buat Garena Free Fire ya. Kita bikin acara Subaton Ngecast itu bakalan jadi hal yang menarik sih. Gue sih setuju. Tapi Cyrus harus terjatuh kali ini. Lihat bagaimana seorang Butsin juga dapetin 1 orang Tekui. Ya abon, 2 Punggawa mengkandas begitu saja. Lihat bagaimana Fluxo kali ini sudah mulai mendominasi. Ekspor Please One tidak akan bisa berbuat banyak dengan megang Desert Eagle. Mereka tidak akan mampu juga pada akhirnya untuk bisa dapetin Pepeng. Karena sekali lagi bakal jadi cukup sulit. Apalagi jaraknya juga masih terlalu jauh antara satu sama lain. Gyu benar-benar bermain secara respect. Benar-benar bermain secara pelan. Tidak terburu-buru dalam melakukan eksekusi. Walaupun mereka sudah unggul 2 angka dari jumlah player yang ada. Dan bergerak dari Please One masuk ke tangan. Santapan dari Gyu berhasil juga diselesaikan. Dan menyisakan 1 anggota saja yang sudah pasti akan kalah 2-0 Fluxo unggul. Kalau kita ngomongin dari segi apa ya, dari segi titel sih harusnya Fluxo tuh lebih unggul. Kenapa? Karena dia tim IWC, sedangkan WG bukan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita ngomongin CS karena cukup berbeda dengan Battle Royale dan kita mengenal WAG yang cukup kuat juga di mode Clash Squad ini. Harusnya akan ada hal yang berbeda diberikan kepada tim Fluxo. Round yang ketiga akan segera kita masuki. WAG sudah ketinggalan secara ekonomi. Ini gimana caranya mereka saving, tapi mereka masih bisa kasih pressure yang sama gitu. Itu lumayan susah cara muter otaknya. Gimana mereka harus melakukan setup yang cukup alot ternyata. Dan hati-hati di sana udah ada berbagai eksplosif yang sudah mengarah ke arah tim WAG. Ledakan demi ledakan sudah mulai terasa kali ini. Tapi lihat bagaimana seorang Gyu dengan Rebel Rush-nya maju. Namun ada 2 player pada WAG yang tumbang. Pertukaran yang cukup menguntungkan untuk tim Fluxo akan hanya meninggalkan seorang Gyu. Begitu pula dengan Please One. Ekspor pun tumbang. Masih ada maksud gue. Sendirian ekspornya. Ekspor sendirian aja. Tapi udah nggak ada hal yang bisa dilakukan seorang ekspor. Karena 1 versus 4 possibility-nya benar-benar lumayan kecil ya. Mungkin minus malah ya possibility-nya. Tapi udah gak bisa lagi. Dan masih coba untuk dikejar oleh 2 player. Sandwich moment terjadi dan 3-0 untuk tim Fluxo.
3-0. Ini dia yang kita tunggu, yang kita nantikan. Apakah pembantaian akan terjadi kembali? Apakah pembantaian akan dilakukan kembali oleh Fluxo? EVOS adalah salah satu korban dari Fluxo. Terbantai 6-0, bro. Terbantai 6-0. Dan sekarang kondisi dari WAG juga menyentuh. Tidak mendapatkan poin sama sekali. Let's go sampai pagi, tahan mas. Sabar dulu, pelan-pelan mas. Ini Aji juga gas subatan, mantap mas. Sabar mas Aji ya, besok bagian mas Aji ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Bobs akan menunggu 3 orang sekaligus. Akan coba bermain di tempat yang sama. Butsin, terpancing dia. Tarik lagi ke arah belakang. Ini Butsin emang harus dipegangin sih. Dari tadi main dalam keadaan terpisah, kemudian tahu dan bisa cara untuk menghandle semua pertarungan yang ada. Tekoi berdua di area dalam. Terus ekspor tumbang begitu saja di tangan seorang MT7 dan juga Butsin. Tekoi bakal coba dicari, bom juga akan datang langsung coba dikeber sama seorang Gyu. Dapat satu kepala, berhasil. Tekoi di take down. Sisa 1 sendirian. Please one, please tumbang. 4-0 kali ini. Pelan-pelan Pak Sober. Ngebut banget ini ya teman-teman dari tim Fluxo. Gimana mereka menjalankan play by play dengan sangat cepat. Lu kalau lihat beberapa momentum WAG ini benar-benar gak dikasih kesempatan bahkan untuk reviving. Reviving gak bisa gitu kan. Apalagi untuk reset up gitu. Ini benar-benar menyulitkan teman-teman WAG. Bagaimana tim Fluxo ini tahu betul mereka pegang apa aja nih karakter skillnya. Gimana mereka memanfaatkan seorang Butsin dengan shine yang dia pakai gitu. Ini membuat barikade daripada tim Fluxo semakin alot lagi gitu. Dan round yang kelima kali ini 4-0 akankah menjadi match point selanjutnya bagi tim Fluxo. Lihat arah atas sudah diamankan oleh Gyu dan juga Bobs. Sneaky move. Aduh, ketebak itu sama Expor ya guys ya. Ada pertukaran kah? Enggak, ternyata ada Gyu dan Butsin yang tumbang. Begitu dengan seorang Bobs. Cyrus juga tumbang. Namun pertukaran tidak adil bagi kawan-kawan dari tim Fluxo. Apakah akan ada upaya reviving? Expor berhasil ditumbangkan. MT7 menjadi orang terakhir kali ini. Menghadapi 3 player. Ini harusnya akan sulit sekali. Karena MT7 gak bisa melakukan reviving sama sekali. Posisi dia memang di set terpisah sama teman-temannya. Dan ini akan menjadi 1 poin pertama. Akhirnya pecah telur harusnya WAG. Karena udah hilang 3 player, sudah terending daripada tim Fluxo. Gak apa-apa, 1 poin aja. Tenang, Fluxo tenang gitu kan. Tenang aja karena kali ini juga dari tim WAG. Hey, pancingan yang agak sedikit beresiko ya please one. Lu nongol-nongol biar MT7-nya kelihatan. Tapi menurut gua terlalu beresiko. Karena zonanya masih lumayan besar untuk ukuran segini gitu. Tunggu aja sampai zona mengecil, mau gak mau MT7 pasti ngedekat kok. Cari tempat seaman mungkin, sandwich, dan yes, seperti yang gue katakan, tunggu aja MT7 yang nyamperin, yang pada akhirnya pun itu dengan cukup mudah di ending. Nggak perlu repot-repot pasang badan kayak tadi, please one. Bahaya, tuh bisa jadi clutch play kalau kayak gitu caranya. Untungnya tidak gitu kan, untungnya tidak, dan masih 1 poin berhasil dibuka oleh WAG. Nah, nih Red Moon sudah hadir ya, seharusnya store yang dimiliki oleh Fluxo itu akan terbuka, dan tadi emang udah dibeli juga Kisame, pedang Kisame untuk seorang MT7. Yes, tapi tidak terlalu berdampak juga karena MT7 juga nggak dapetin momentum untuk bisa memberikan tembakan yang cukup krusial di dalam sebuah pertarungan pada saat Grave Lab tadi menjadi arenanya. Oke, kita akan lanjut terlebih dahulu. Kali ini Deca Square akan menjadi arena pertarungan. Astro lompatnya connect dari seorang bom. Seharusnya sadar 2 orang, tapi sekarang bakal coba di take down juga. Langsung coba dibalaskan. Tekui coba untuk main side-nya kali ini. Coba untuk membajak siapapun yang terpantau. Tapi Gyu juga bakal coba di take down di tangan seorang Tekui. 2 orang sedikit offset dari Fluxo. Butsin sedikit terlambat untuk memberikan follow. Apa kan kalau duel? Tekui on fire. Ini dia salah satu rekrutan terbaru dari WAG yang benar-benar luar biasa. Tekui menunjukkan taringnya, Tekui menunjukkan kelasnya kali ini Julia. Mau bilang ngepur kebanyakan poin ngepurnya. 4 gitu kan. Tapi Tekui ternyata bisa gue katakan mungkin telat panas kali ya dia ya. Tiba-tiba on fire banget gitu. Gimana kita lihat mobilitas dari seorang Tekui cukup cepat tadi pergerakannya. Kenapa gak dari tadi Tekui ya? Akhirnya membuat tim WAG kalau mau ngejar sih PR-nya berat banget nih. 4-2 ya. Hilang 2 poin itu cukup berdampak tentunya untuk teman-teman daripada WAG. Tapi pengejaran masih bisa terjadi tentunya. Tidak ada yang tidak mungkin lah kalau kita ngomongin Free Fire. Dan langsung masuk ke round yang ke-7 kali ini.
hati-hati, udah mulai checking di sana. Harusnya mode-mode eksplosif udah dikirimkan. Gloom Melter juga sudah meluncur ke arah seorang Bobs kali ini. Butzin akan maju ke arah depan. Hati-hati Butzin, ini terkikis sedikit. Beberapa HP saja, repair kit digunakan. Tapi ada damage output yang menyusul kembali ke arah dirinya. Membuat dia harus berperang dengan cukup banyak damage output. Lagi Gloom Medkit meledak. Meledak di sana. Seorang Butzin dan juga Bobs terlalu jauh. Kali ini posisi dari tim Fluxo satu sama lain. Terjadi pengejaran terhadap seorang Gyu. 4-3 King Kodok. Ya itu Butzin tadi lagi asik sendiri ya. Lagi asik sendiri. Kata gue dia bisa sih turun ke bawah dikit gitu. Iya, kayak, emang terlalu maju aja, terlalu maju aja. Mau medkit kan bisa ke bawah dulu, karena musuhnya juga tadi lagi lumayan sibuk gitu loh di bawah. Betul, itu adalah hal yang tidak perlu yang dilakukan sama seorang Butzin tadi ya. Kalau dia lebih sabar dari ke arah bawah itu harusnya bakalan bisa untuk mendapatkan momentum. Comeback kah ini? Bisa jadi akan terjadi momen comeback di situasi seperti ini yang membuat akhirnya dari Fluxo juga sadar bahwa lawan mereka tidak mudah, lawan mereka tidak gampang. Ini sesi tabrak yang dimiliki oleh WAG itu sangat-sangatlah efektif terhadap pertarungan. Bobs coba untuk membuka jalan terlebih dahulu. Sudah ada kunaya api juga yang bakal coba diledakan. Connect ke arah 2 player sekaligus, bahkan bisa 3. Tekui membalas, tidak mengenai sasaran dengan cukup tepat. Dibalaskan lagi, namun Tekui pertempuran jarak jauh akan cukup krusial untuk dirinya. Please one masuk, bakal coba disambut, kabur dia. Dengan penggunaan, wow, udah ada MT7 yang ternyata bakal coba dibuka tembakannya. Aksi umpannya juga connect, reload battle yang masuk. Membuat dari Fluxo cukup pede untuk memenangkan duel kali ini. Revive harus bisa dilakukan sejenak, tapi terlalu banyak utility juga cukup mengganggu. Bombs masih bisa dibangkitkan. Cyrus berhasil untuk retake di tangan seorang Butzin. Kali ini Please One coba untuk memberikan pembalasan. 2 orang tumbang. Gyu pun terjatuh kali ini. Lihat bagaimana seorang Butzin coba untuk menunggu, coba untuk memantau, masih belum ada perlawanan yang cukup maksimal yang dilakukan oleh kedua tim. Kedua tim masih sama-sama santai, kedua tim masih sama-sama relax kali ini. Dengan kondisi 3 lawan 2, nah pelan-pelan MT7 juga udah nyalain clue-nya, info udah didapetin. Kelihatan harusnya bisa banget untuk dihajar dari Please One-nya, tapi masih belum. Please One masih terus menghindari posisi badannya terbuka, jadi masih coba untuk turun lagi dan akan coba repositioning mengikuti arah zona. Sedangkan para punggawa dari arah Fluxo mainnya nyatu banget ini. Kelihatan pala Please One. Itu getar dikit kalau sampai kena, namun masih belum mengenai sasaran juga dari tembakannya. Zona sudah mulai bergeser, mau tidak mau harus turun terlebih dahulu. Butzinnya terkena tembakan dari seorang Please One, tidak tepat ke wallnya. Buat dirinya pun harus terculik, gak akan bisa bertahan. Langsung coba di ending, tapi dikejar satu orang yang di bawah. Sama seorang Gyu-nya tumbang di tangan seorang X-Ball. Sisa 1 lawan 1, X-Ball berduel. B1 selesai di tangan X-Ball 4-sama. 4-sama kali ini. WAG berhasil menyamakan kedudukan atas tim dari Fluxo. Banyak banget miss moment menurut gue tadi kayak dibiarkan X-Bora bergerak bebas ya. Damage output terasa gitu kan tadi. Berapa kali itu X-Bor dibiarkan sebebas itu tidak dicari seperti biasa. Memang karena dari player depannya juga cukup mengganggu tim Fluxo sehingga fokusnya tidak ke arah seorang X-Bor gitu. Namun kita akan lanjut ke round yang ke-9. Apakah akan ada poin lagi untuk tim WAG ataukah akan diselesaikan oleh tim Fluxo? Gyu coba mengecek keberadaan musuhnya depan, kelihatan. Hati-hati, damage yang gak penting menurut gua. Gyu udah boleh mundur. Hati-hati Butzin juga sudah boleh terlihat RTM partner, tapi pada akhirnya pun tumbang seorang Butzin ditukarkan dengan 2 player daripada tim WAG. Gyu akan coba untuk melakukan medikasi. Tekui, Please One, Cyrus pun hilang. Explore menjadi orang terakhir dan ini menjadi poin kelima. Best 90 seorang Bobs cukup merajalela King Kodox. Betul. King Kodox. Yes, terima kasih Julius. Yes, thank you Julius. 5-4 guys, Grave Lab lagi. Ini map kematian nih buat Fluxo. Fluxo tadi juga kalah sama EVOS di Grave Lab ya. Dan tadi WAG juga bisa menangin di Grave Lab. Artinya
Map terburuk untuk Fluxo adalah Grave Lab di dalam kondisi pertempuran jarak dekat. Kalau mereka bisa menangin ini match point, artinya berhasil mereka selesaikan juga dan mereka dapetin 1 poin pertama. Tapi kalau tidak, sama-sama 5 sama menjadi satu hal yang cukup mengejutkan pastinya. Lu gak pulang juga ada komen. Lu mikir, lu nanya gitu pas gue lagi bersuara. Betul loh ya, sabar dulu mas, belum Sabar, pulang. Mas. Kalau dia pulang saya sendirian mas. Sabar, Jangan. Argo. Jangan ya, jangan. Oke, kita akan melihat Bob sekali ini. Coba untuk menghancurkan adanya dari Santino-nya terlebih dahulu. Dan sudah kita pantau, wow, MT7 memenangkan duel terhadap Lizwan, bahkan langsung coba di ending terlebih dahulu. Ini menjadi kesempatan terbuka buat tim Fluxo. Butzin juga menerima tembakan liar, membuat dirinya pun harus tertahan sejenak di tangan seorang Xbor. Xbor udah memantau ke arah seorang Butzin sih, jadi mau nggak mau Butzin harus coba untuk mundur sejauh mungkin. Saya harus juga masih menunggu L momentum kali ini. Global demi global udah di setup, turun ke area bawah terlebih dahulu dan masih coba untuk bermain di area bawah karena di atas zona juga sudah tidak mendukung. Xbor coba untuk mengeluarkan ugatan. Yoki no Jutsu langsung coba dibakar semua glol yang ada, dihancurkan semua glol yang ada. Place One yang tidak bisa membantu, harap-harap cemas, tapi lihat tembakan dari serang Teguh juga cukup berbahaya kali ini. Masih ada kunai api yang bakal coba dibuka. Ada Serge yang harus coba ditahan sama MT7. Bom langsung masuk sendirian, nampaknya tidak akan bisa bertahan. Membuat 1-0 untuk Fluxo. Walaupun sengit, pengejaran poin terjadi. Tapi pada akhirnya, tim Fluxo mampu membungkam kawan-kawan daripada WAG di game yang pertama. Terlihat sudah mulai lelah nampaknya kawan-kawan daripada WAG ini. Lalu lo mau ngapain terserah. Cek FF Sport ID. Cek aja, oke? FF Sport ID. Nah langsung aja ban and pick ya guys. Kita masuk, map order dulu. Ya, Kalahari. Oke, Tadi menang kok lawan Nivas di Kalahari. siapa Fluxo? Fluxo. Ya jadi bisa lah Fluxo ini 2-0 gitu kan. Baik, lu ambil dulu cashnya. Gue mau ngechat si MT7 biar nyemangatin. Oh gitu. Enggak, maksud gue biar kita 2-0 gitu. Oh, jujur. MT7 disemangatin. Enggak, gue kata. Gue follow-followan bahkan. Oh gitu. Siapa lagi tuh player-player yang lu semangatin? Boleh dong Jo. Kasih info ke kita nih, mumpung yang nonton masih maksudnya udah bisa kondusif gitu kan. Coba siapa lagi? Ya gue semangatin. Iya, lu semangatin. Pro player. Siapa? Adin. Adin jatuhnya bukan pro player dia. Tapi tim e-sport. Tim e-sport. Kok lu mendiskriminasi Adin gitu sih? Dia Kan kan gue tetap bilang debutnya pro player. Itu Oke. yang belakang juga yang megang tab bukan pro player, itu coach itu. Kalau ada yang nyebut dia pro player, mantan pro player sekalinya pun pro player. Enggak. Ya udah. Pro player yang gue semangatin. Nggak ada. Ada yang gue semangatin part of event ini ada Duki. Oke. Terus Seming kan tadi datang juga tuh. nggak lihat gue. Nggak lihat loh. Emang ada? Dia datang stage. gue nggak lihat. Jadi KOL dia. Karena udah di kick dari Virus Pro. Kata lu waktu itu apa, Bay? Hah? Gara-gara apa di kicknya? Kerusuhan. Ribut Enggak, itu. waktu itu beda, Bay, di videonya Aji. Heboh pokoknya itu. Riwa. Tapi lucu ngeliatin itu. Ini beresnya besok. Ini udah besok, kocak. Hari ini beres semuanya. Bisa jadi besok sih. Enggak, besok sama hari ini tuh sama 9 match juga, Bay. Iya. Oh, wow. Amazing. Sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Makasih. Ini kita karena memang lagi nunggu ya. Jadi kita coba semangatin. Julia awas tumbang. Pohon kali gua. Ya, lucu banget itu. Lucu banget. Bye-bye, diem deh. Ini kalau udah visual kayak gini, lah, nge-pick lagi. Grafik lagi ya, setelah debat panjang akhirnya diperbolehkan gitu kan. Bilang apa lu, Bob? Enggak, orang kata Fluxo. Ini kita kalau nggak grafik ulang, kita nggak mau main nih sampai nanti nih. Tapi biasanya kalau misalnya rematch kayak gini udah pasti cepet kok picknya guys. Karena akan sama yang salah tuh di ban. Loh, kok harusnya sama ya? Berarti ini repick dong ya jatuhnya ya. Ini udah terhitung rematch sih guys jatuhnya. Nah Oscarnya jadi dapat dong. Oke, ini udah terhitung rematch teman-teman. Gue kira tuh kalau misalnya repick gitu tuh kayak yang tadi Yang salah dong yang diganti. Tapi thrill of battle-nya dapat. Jatuh. WAG. Bye. WAG.
Ngapa jadi ngeri ini WAG. Dan sampai jam berapa nih King kelarnya? Abis ini selesai guys. Ini adalah match terakhir. Ini adalah match terakhir, jadi kita akan melihat. Tapi kalau ini jadi 1 sama, kita lanjut ke game yang ketiga. Ini match terakhir tapi bukan game terakhir karena Fluxo baru unggul 1-0 dalam rangkaian Best of 3 series teman-teman ya. Tatsuya, Oscar, wait, sabar. Fluxo, bah! Ini Fluxo udah gak peduli sih. Maksudnya WAG mau pakai lo bawa lo bawa Astro 4. Cashnya tetap gua ban, jadi sayangnya gak akan stable itu. Koda dapat info dengan Aurora Vision, ditabrak sama Tatsuya. Kemudian ada Oscar juga dengan Valiant Dash-nya. Bah! Itu bakal jadi strategi yang mengerikan. Apalagi kan kita tahu Koda juga nama Moment Speed. Itu cocok banget. Bisa langsung inisiasi rush serangan-serangan kejutan. Kalau ada yang kelihatan 1-2 orang offside, 1-2 orang mencar, udah pasti dicari sama Fluxo. Kondisinya seperti ini. Tes lagi sapa dong, mampus Daniel, gue yang sapa lo ya. Gue yang sapa, Julianya nggak mau menyapa gitu kan. Cengkareng jam 3 bang, enggak sama, Cengkareng sama perasaan. Cengkareng bukannya masih daerah-daerah sini ya, Cengkareng ya. Pick selanjutnya seharusnya bakal ada apa Jul? Gue minum dulu bentar Bay. Oke, aman. Ada clue infonya juga bakal dicari gitu kan, dicari sama teman-teman WAG. Santino juga dikantongi. Satu terakhir masih ada Chrono yang jelas bisa digunakan di dalam kondisi seperti ini Fluxo ya. Tes sapa dong, bosan banget disapa kodok. Iya, gue yang nyapa tadi, Julia nggak mau, gue yang nyapa gue gituin. Wah, Skylar, long time no see Skylar. Udah ini nabrak banget ini. Nabrak banget ini nabrak banget. Fluxo ya, nabrak banget fix. Ya. Karena Skylar-nya buka gluol, tas. Oscar, Tatsuya, tas, maju berdua. Koda, Aura Vision nyala, ces. Skylar-nya meluncur, tak. Oh, jadi gini, tadi Fluxo itu salah pilih karakter, kemudian dia pada akhirnya itu lah, jelasin aja lah. Oke. Fluxo pick workless agent they call to reban pick. Nah. New ban. Karena dia nggak bisa ngepick yang terakhir. Terus sistemnya random ke Orion. Jadi mungkin sinyal atau gimana kali ya? Live serasa aku YouTube sendiri. Ya jadi intinya adalah tadi ya ada error, maka dari itu diganti. Jadi harus rematch lagi dari fase ban and pick ya. Makanya dari segi ban and pick juga diulang kembali. Kayak si Ignis yang di ban, Asta 24-nya lepas, WG dapat. Oscar, Tatsuya, Koda, Skylar, Santino, Cruz, Saine, dan juga A124. Tapi ini Fluxo kalau nggak main cepat sesuai skema mereka dengan pick yang mereka miliki. Hancur. Wadaw sih. Mereka bukan tipikal defensif ya. Ini sekalinya mereka miss satu plan aja ya. Dari tensi tinggi udah abis. Lu lihat WAG, mereka cukup balance bisa gua katakan. Mereka punya Santino. Mereka punya informasi dari Clue. Mereka punya tameng dari Shine. Mereka punya inisiator dari A124. Nah, lu bayangin kalau lu misplay aja Fluxo dengan komposisi seperti ini. Itu enak banget di counterplay yang ada WAG. Jadi apa yang harus dilakukan Fluxo? Bermain secepat mungkin. Secepat-cepatnya mereka bisa bergerak, main. Gitu kan, langsung aja maju. Jangan sampai miss sedetik pun gitu ya. Dan gue mau nyapa juga ada Dinda Lestari. Sapa Kajul, aku dari Kepulauan Riau. Di sini jam 1.40. Oh, Riau sama ya sama kita? Sama. Yang beda tuh Bali gitu kan. Tapi kita lanjut lagi aja Jol. Gue gak nemu jokesnya sumpah Jol. Ya, sorry ya. Gue juga gak minta jokes sih. Iya, lu tunggu. Gue tadi barusan ngelamun. Oh, lu ngelamun aja ya. Lu bengong aja ya. Iya, bengong jam 2 pagi kan. Iya. Ya Allah, nyampe gue mandi sholat subuh langsung balik. Tau gak lu? Oh ya, lu jauh ya. Mandi nyampe sholat subuh gitu ya. Masih menunggu nampaknya. Kondisi 1-0. Gue rasa pemilihan Fluxo ini tuh ada 2 kemungkinan, Bay. Awas tuh kalau ngomong kemungkinan.
kemungkinan. Dia boleh. Ada 2 kemungkinan. Satu, mereka memang sebenarnya memang mau pakai set skill kayak gini, atau 2, mereka pakai set skill cepet biar cepet beres. Karena ini udah jam 2 pagi gitu ya. Ya, karena gini guys, mereka nih besok masih main lagi. Ya. Stamina mereka ini yang bakal jadi Bukan besok, bayarannya. Hari ini lebih tepatnya. Hari ini mereka semua main lagi. Dan kalian tahu kita start streaming itu jam 12 siang. Iya, at least standby mereka standby jam 9. Jam 9, jam 10 standby menurut gua. Gua rasa sih akan ada keringanan buat 2 tim terakhir ini. Harusnya dari panitia kayak oke, yang lain datang jam 9, mereka jam 10 lah. Cuman setahu gua tim upper bracket emang kan mainnya mungkin belakangan juga. Tim lower dulu. Ini kan 2 tim pasti ada yang lower, ada yang upper. Iya, jadi harusnya 2 tim ini gue rasa akan ada keringanan aja. Oke. Buat standby-nya gitu, karena test device-nya nggak perlu barengan. Benar. Jadi karena cuma ada dua tempat doang kan nih, bukan yang stage 12 tim gitu ya. Jadi menurut gue test device-nya harusnya nggak barengan banget ya. Gue nggak tahu sih. Biasa kalau kita bebas gimana? Test device gantian kan? Ganti-gantian. Berarti ya udah kalau gitu harusnya gue rasa wise-nya sih mereka dikasih keringanan karena kasihan banget. Ini nanti kita jam 2 belum kelar, belum tentu juga kelar jam 2, bisa setengah 3 loh. Gitu ya, amit-amit sebenarnya tapi ya. Mereka harus balik, nyampe pasti bersih-bersih, baru tidur. Let's say jam 4 tidur lah ya. Harus bangun jam 9. Nangis gue ada. Gue nangis di pojokan ngadu sama Allah gitu. Ya Allah. Iya. Ya Allah, aku pengen tidur. Gitu. Iya. Atau mungkin diwakilin sama manajernya aja sih. Besok buat festival. Manajer sama staff Garena regional mereka. Iya, kondisinya. Kita ganti, ini tim B. Betul. Tim B bisa ditesin sama tim B aja nggak tes device-nya gitu kan. Betul sekali. Dan kita akan melihat juga Butsin. Ini kok masih belum mulai lagi ya? Padahal dari Benfica tuh cepet biasanya. Iya. Iya. Ini gue yakin masih ada debat soal tadi. Iya. Tipis-tipis kecil-kecil ini. Tuh lu tau gak sih tadi ketika si Fluxo lagi perdebatan itu, muka-muka WAG tuh. Iya. Enggak, gue yakin mereka juga bingung. Kok Orion gitu kan? Gue yakin di kepala mereka juga bingung lah. Orion, terus ternyata pas ini rematch gitu kan, langsung aja kita ban, diubah semua bandnya sama dua-duanya. MT7 nggak boleh gigit-gigitin kuku tahu. Tapi ini kebiasaan dia tuh dari awal muncul MT7 kayak gitu. Enak gitu. Iya. Kayaknya itu buat ngilangin groginya dia dah. Makanan kah? Atau ya mungkin bisa jadi. Baik, kenapa diyahin sih Bay? Dia nail art tapi bahannya bahan itu kan yapping Bay, gue yapping itu Bay. Bahan kue bisa jadi bahan kue. Ih, wangi kue gitu ya. Wangi kue. Atau dia pakai hand body yang avocado gitu. Bisa. Coconut, jadi kayak wangi banget gigit. Stop. Sudah cukup itu dia yappingan jam 2 pagi dari Caster Julia ya. Caster Julia doang. Gue hanya memperkenalkan Julia. Itu juga. Biar Julia aja yang kenal. Enak banget lu ngomong yapping dari Caster Julia. Lu ngerasa gak yapping lu dari tadi? Hah? Langsung suara musik yang gue suka banget nih. Menandakan permainan akan segera dimulai antara WAG versus tim Fluxo. Let's go Fluxo! Let's go! Sorry guys, gue udah gak netral. Enggak, ini sorry jam banget. 2 soalnya guys. Memang kode etiknya adalah caster harus netral. Iya. Tapi jiwa manusia kita bergerak kali ini. Gue manusiawi aja. Guys, Bagau aja udah gak diliatin guys. Bagau aja udah gak diliatin ini. Gue yakin Bagau juga udah nontonnya secara langsung aja kayaknya. Gue kasih ujangan ya WAG. Kita mah kasihan sama kesehatan. Udah. Benar. Besok lagi aja ya. Betul, besok masih bisa membalaskan dengan kesempatan yang lebih baik. MT7 kali ini bakal coba digas sama 2 orang. 2 orangnya berhasil dapetin 1 MT7. Sekui juga bakal coba di take down, tapi ada revive itu berlakukan, dikejar sama seorang Gyu. Dapat Chidori, langsung connect karena 2 orang sekaligus diselesaikan. Masih ada balasan. Lihat Please One, gak bisa kemana-mana. Lah, kocak juga itu Please One. Santinonya di tempat. Oke, Santinonya gak jalan dan dia gak sadar sehingga harus tumbang juga dari Please One. Oh yeah. Nice dream. Enggak, itu cuman inputan aja gitu. Oh yeah gitu. Betul. Santino di tempat kita maklumin manusia memang punya level kepanikan yang berbeda-beda ya gitu. Jadi ya kita maklumin lah barusan Please One. Manusia memang tempatnya salah. Jadi tenang aja gitu. Oke. Kita akan lihat kali ini
dari tim WAG. Apakah mereka mengikuti saran saya tadi kayak udahlah game udah aja gitu. Kita melihat perlawanan daripada WAG seperti apa? Refinery kali ini Fluxo mengambil area panggung kematian. Tapi lihat bagaimana WAG membagi posisi mereka satu. Kali terpisah satu sama lain. Tekui membukakan jalan dengan cukup berani. Tapi apa yang terjadi? Tekui terkena beberapa damage output cukup sakit. Tampaknya Cyrus akan tertangkap. Basah dua player daripada WAG, bahkan tiga harus ditumbangkan. Satu orang terakhir akan menjadi makanan yang cukup empuk dan menjadi poin kedua untuk tim Fluxo. Asik. 2-0 sudah dikantongi kali ini. Nih Cakep. harusnya bakal jadi sulit buat tim WAG ya. Melihat mereka juga gagal bisa dapetin poin tadi. Santa Catarina bakal jadi next mapnya. Kalau kita membahas soal posisi, siapapun yang dapetin sisi atas kapal itu mereka akan bisa mendominasi pastinya. Dan kita akan menyaksikan dari skill set senjata juga. WAG, Mini-Uzi, Fiasca. Kemudian dari Fluxo harus dari senjata lebih bagus. Please One masih bisa dapat satu loh. Emang gak fatal tapi cukup membuat dari seorang Yu harusnya berhenti sejenak. Dan coba untuk menahan diri terlebih dahulu. Oke, satu pun naik, bakal coba untuk dilempar. Kali ini memberikan, kunai listrik kali ini. Dan sudah ada pohon cakra juga yang bakal diperebutkan di antara keduanya. Butsin sudah masuk di area dalam, terkena Astro 4, tidak bisa menggunakan skillnya. Oscar jangan bisa dipecat. Tapi ada pembalasan Tekui. Juga harus terjatuh begitu saja. Gio juga akan coba di-tag dan di tangan seorang Please One kali ini. Dua orang tersisa. Namun ada pembalasan dari MT7 yang mendapatkan cara seorang Ekbor. Cyrus juga masih bisa untuk memberikan damage. Bomnya benar-benar sekarat benar saja. Bakal coba di-tag down. MT7 masih bisa dapat satu. Bahkan triple kill. Kali ini 3-0, gila MT7 jago banget nih Jo. Ya kuku lu itu. Efek kuku ya. Betul. Kayaknya benar-benar itu menjadi boostingan untuk seorang MT7, menjadi kebiasaan yang membawa dampak positif. Seorang MT7. 3-0, cukup cepat bahkan round by round ya. Kita lihat kali ini bagaimana seorang Butsin terkena Thrill of Battle, tapi memang tidak ada yang bisa dilakukan ketika lo kena Thrill of Battle ya. Nggak bisa bergerak sama sekali. Dan akhirnya membuat Butsin pun direlakan. Tapi MT7 positioning dengan HP yang tidak terlalu banyak, dia masih bisa melakukan clutch play seperti itu. Apa yang terjadi dengan WAG? Apakah memang mereka udah kecapean? Kedua, memang seperti ini dari segi skillnya di under daripada Fluxo, atau memang mereka sengaja gitu ya biar bisa istirahat cepat. Tapi lihat bagaimana round yang keempat akan berjalan. Shrines akan menjadi tempat pertarungan selanjutnya. Ekspor dikirim terpisah oleh kawan-kawan WAG. Upaya backstabbing akan sudah mulai terjadi, namun tembakan dibuka. Padahal dia belum face to face gitu sama player MT7 tadi. Dan akhirnya nge-spill posisi seorang Ekspor di arah 3 player daripada MT7 dan kawan-kawannya. Sementara 2 player lain WAG akan coba melakukan follow up move ke arah seorang Ekspor. Tarik mundur, regroup kembali. Teman-teman WAG, Please One masih mencari posisi yang nyaman. Butsin itu jagain Please One banget sih. Gue rasa sekalinya Please One nongol, Butsin bakal langsung gerak. Pops! Langsung knockdown begitu saja. Tumbang sudah seorang Bob kali ini. Keunggulan jumlah. Hati-hati. Lihat bagaimana adanya Oscar yang digunakan. Langsung menerobos begitu saja. Satu persatu daripada tim Fluxo tumbang. Hilang sudah di tangan WAG 3-1. Come on man. Wes gila. Kenapa harus ada Come on Man ya? Itu Kak, kenapa Kak? Kalau boleh tahu Kak, info aja Kak. Lu kan gak tahu spesifiknya gue Come on Man-nya ke siapa? Iya, ke siapa tuh? Ke lu lah, Come on Man, lu ini iya, part lu. iya. Benar. Let's go. Kita berarti akan lanjut nih guys ya. Kita akan lanjut di dalam kondisi yang ternyata para punggawa dari WAG berhasil mendapatkan poin pertamanya. Dan kita akan lanjut nih, siapa nih yang paling deg-degan nih? Yang paling deg-degan ada Tekui ya, paling deg-degan. Terus juga Butsin ternyata deg-degan. Awas Butsin, 160, kejang-kejang Anda ya. 106 ya? Apa? Apanya sih? Itu detak jantungnya. 128? Iya, maksudnya kalau sampai 160 kejang-kejang dia. Oh. Kayak dia kayak habis lari gitu. Cyrus chill parah ya? Chill parah. Harus relax. ngopi. Orang urus, orang peduli. Orang peduli. Dan oke, kita akan mendengar suara-suara tembakan yang sudah terbuka.
Dan sudah ada Astro 4, MT7 connect dong itu Cyrus boleh-boleh juga lemparannya. Tapi gak ada follow up juga yang dilakukan sama seorang Tekuy. Tekuy bisa banget harus ngegas sih. Maksudnya apa? Iya udah masuk juga tembakannya tapi gak ada follow up sama sekali. Tekuy juga masih kebingungan kali ini. Tembakan bola mencoba dibuka. Sama menerima cukup fatal. Gak ada keluar. Berhasil teman take down dari MT7. Coba untuk bermain secara terpencar tapi justru harus hilang. Tidak bisa diberikan bola bantuan. Ekbor berduel. Jarak dekat. Global juga bakal coba dibuka. Repositioning harus dilakukan sejenak. Masih ada tembakan yang cukup liar. Masuk ke tangan seorang Gyu. Uzin coba untuk menjaga sisi atas terlebih dahulu. Bahkan di sisi yang berbeda, kita melihat bagaimana kondisi dari seorang Bobs juga akan berada di posisi yang cukup jauh. Tapi udah mulai terbaca. Tembakan Budzin cukup bisa memberikan dampak, cukup bisa memberikan damage. Tapi belum ada info valid di mana para player dari WAG sebenarnya. Itu dia! Dimajuin, Buzinnya jatuh karena ada serangan kejutan, terhilangkan sudah. 3-2 kali ini. Ya Allah, ya Rahman. Jangan labil ya WAG. Oke, ini dia round kita yang ke-6. Kita lihat replaynya dulu, bagus banget sih. Cyrus sabar banget, sabar parah. Nungguin banget Budzin untuk turun, surprise attack, udah gitu. Satu persatu kaget semuanya, berhasil dimakan-makanin aja gitu. Gampang banget ternyata untuk ngagetin tim Fluxo. Menurut gua ada yang harus dirubah kali ini buat tim Fluxo. Gue gak ngelihat mereka main cepat sih dengan set skill yang mereka sudah punya gitu. Sedangkan tadi kita udah bahas di awal, bahkan lu dengan set skill kayak gini lu harus main cepat. Betul. Kalau lu mainnya lama, udah lu yang dibalikin dengan balancing skill yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Flux, tim WAG sorry. Oke, ada damage output yang masuk karena seorang Expor. Ametara sudah ada itu. Kali ini. Dan Bobs berhasil mencuri seorang Tekuy. Langsung 3 player masuk, triple pick. Cyrus, nah ini dia main cepat bareng-bareng. Udah, lu bakalan pegang kendali di Fluxo. 2 player yang tersisa kali ini. Menurut gue udah mulai susah bergerak. Cyrus sudah menjadi target incaran. Udah terlihat pergerakannya secara jelas. Langsung terkena damage output cukup banyak. Double barrel di sana berkata banyak tentunya untuk seorang Gyu. 1 player tersisa itu seorang Please One. Memang cukup jauh jaraknya di arah belakang. Tapi kalau lu mau tungguin, ujung-ujungnya Please One bakal nongol. Mau dikejar boleh dan yes, pada akhirnya MT7 berhasil menutup round yang ke-6. Lanjut 4-2 kali ini. Wah itu tadi sih bagus banget ya dari Fluxo. Padahal kondisinya kita tahu harusnya dari segi resource itu lebih bagus kemana-mana. Karena Tekuy udah megang SG2X. Kemudian Export juga kalau nggak salah MP5 chip 3. Terus tadi ada Ameterasu juga yang dibuka di sisi tengah. Itu menghalangi sudut pandang yang dimiliki sama MT7. Tapi justru malah para punggawa Fluxo yang harus menang dan keluar mendapatkan momentumnya. 4-2 kali ini sudah mulai bergerak, sudah ada setup terlebih dahulu. Cyrus terkena listrik. Oke, Bobs datang dari arah yang berbeda, bakal jadi pengalihan isu. Banyak banget ini listriknya. Utility-nya juga bakal dibuka. Kata dan cucu langsung dibuka 2 orang coba. Tapi pertukaran Bobs kandas. Sila sendirian Bobs kedua karena ternyata 3 kawannya harus kandas. Pakai medkit dulu ngasih pelan-pelan gak sih? Tapi kalaupun bisa, kalaupun ada kesempatan revive, ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa melakukan revive. Apakah Bobs punya utility? Kalau nggak punya, ini Bobs bakal tamat sih. Kelihatan kebaca juga kali ini di posisi, tapi coba ditabrak sama seorang Bobs. Gak peduli arah urusan, tetap harus kandas pada akhirnya. 4-3. Astagfirullah. Maksud lu apa ya? Fluxo udah menang gitu secara jumlah, tapi sekalinya lu di pick off langsung 2 player gitu. Kalau kata orang Sunda, cepet boleh, rusuh jangan. Betul. Bergerak cepat boleh, tapi jadi kerusuhan yang tidak penting, jangan. Kemenanganmu sudah dekat, nak. Apa yang kamu pikirkan, Fluxo? Bobs sudah bagus jaga badan, tapi there's nothing to do untuk seorang Bobs tadi dengan dia sendirian. Sementara posisi teman-teman yang knockdown itu cukup jauh dari dia. Jadi nggak bisa nge-revive, sedangkan dari WAG tadi ada kesempatan nge-revive gitu. Sayang sekali, dan kita akan masuk ke round yang ke-8, 4-3. Apakah akan ada game yang selanjutnya atau 2 round lagi akan dimenangkan oleh tim Fluxo? Hati-hati banget, lihat WAG sangat respect, tapi ini yang bahaya. Respectnya WAG menjadi malapetaka buat Fluxo yang harusnya main cepet guys gitu kan. Lihat bagaimana Tatsuya Oscar tidak dimanfaatkan sedemikian rupa. Udah ada informasi yang didapatkan, posisi terbaca dari player-player WAG. Oh mereka jongkok karena ada clue ya guys ya. Dan sudah terbaca hanya 1 player saja tadi yang terbaca harusnya.
masih nunggu, aduh cuma satu player yang kebaca, ya udah tahan dulu dah gitu. Belum valid informasinya, so mereka masih menahan aja. Jangan terlalu terburu-buru, bahaya juga nih kalau buru-buru mainnya. Bang, tapi ini kelamaan, punten. Mas, Mas, halo. Apa mereka ada niat sholat berjamaah di sana gitu? Nice. Aduh. Ditungguin aja kali ini 3 player sudah mulai bergerak dari sisi kanan dan sementara dari Fluxo cukup berjauhan satu sama lain. Expor tidak mendapatkan vision yang cukup jelas. Wah gila, lihat Fluxo mainnya udah main berempat gini. Mereka menyadari kesalahan mereka di run yang sebelumnya tapi bisa terlalu jauh. Hati-hati, ada kembali listrik di sana, langsung dilemparkan. Tapi itu terlihat udah ada aura vision dibuka kali ini. Bencana sudah mulai datang ke arah kawan-kawan WG. Nice duel, namun sayang sekali lihat bagaimana Glow hancur dengan cukup cepat. Bobnya pun tumbang, Cyrus kali ini menari-nari, membuat teman-teman dari tim Fluxo cukup kebingungan. 2 player tumbang daripada Fluxo. Ini bencana untuk tim Fluxo. Gio kehilangan banyak HP, last man standing menghadapi 4 player. 4 sama. 4 sama, WG masih belum menyerah. WG masih bisa untuk bermain maksimal. Ya ampun. Ini adalah hal yang tidak terduga kawan-kawan. Akankah real epic toss, momentos, comeback toss terjadi di WAG? Yang menang 1-0 belum tentu Bobs yang langsung kena tembakan. Sama seorang pelisuan MT7 sekarang pakai Fiaska, lawannya udah AWMY. Itu udah pasti bakal kalah jauh kecuali kena pala dari MT7-nya. Udah ada Skyler yang bakal dibuka terlebih dahulu. Reputasi hitam membuat akhirnya pertahanan dari WAG sempat tertembus di area tengah. Ini adalah kesempatan, waktu untuk bisa mendekat terlebih dahulu. Tapi Expor peluru pegang, Gyu juga akan coba untuk hadir. Satu orang Tekui bakal coba di take down begitu saja. Cyrus menjadi target selanjutnya namun masih bisa bertahan. Datang Bobs dari belakang, Bobs gak full health. Ketahuan Bobs, bakal coba dikandaskan. 2 orang gagal. 2 orang tumbang. Dia mau sneaky ketahuan. Yang tersisa, Place One kali ini masih bertahan, berduel dengan adanya MT7. Cluenya nyala dari Expor. Informasi secara jelas terlihat 2 orang yang tersisa berada di sisi atas. What? Riptide Rhythm juga udah keluar. Seharusnya dari MT7, cuman gak maksimal, gak kena siapapun. Butsin juga masih menjaga. Gak ada yang bisa melakukan revive di antara keduanya. Artinya dia akan menjadi 2 lawan 2, tapi Zona tidak berpihak terhadap WAG. Sudah ada Santino juga yang bakal coba dibuka ke arah seorang Butsin. Masih coba untuk masuk. Butsin sadar depannya harusnya ada. Glula coba dihancurin. Butsin bakal coba untuk reach, bisa-bisa sama seorang Please One. Expor masuk. Digas 2 arah sekaligus. Butsin terkejut. Masih ada sekarang bakal coba dibuka. Kalah Butsinnya. Expor unggul. Dan MT7 1 lawan 2. Posisi sudah mulai terbaca. Kelihatan sudah dipaksa untuk mundur. Orochimaru Solo kali ini melawan Minato kawan-kawan. Agak sedikit sulit, tembakan bakal coba dibuka, connect tapi sudah sakit banget. Itu udah ada kunai listrik juga. Ya ampun, MT7 harusnya nggak ngelut ke arah siapapun, jadi match kita udah pasti bakal terbatas. Maksimal 2, yes ini dua-duanya harusnya bakal dipakai. Dan ini akan membuat dari MT7 juga di dalam kondisi, nah kan gak bagus. Aduh, Aim udah pasti kalah. 2 AWM, loh. Expor yang pegang lagi. Ini udah ada Expor sama Please One loh. 2, ya ampun, yang satu sniper real, yang satu mantan sniper terbaik di tahun 2024 yang dimiliki sama Vietnam. Jadi udah pasti MT7 akan tumbang gitu aja. 5-4 kawan-kawan. Wow, kondisinya cukup mengerikan, kondisinya 5-4. Dan ini membuat kita jadi lebih semangat dulu ya. Parah bro. Parah ya. Allahu Akbar. Gue sadar gue semakin dekat dengan Allah gitu kalau kayak gini momennya. Thanks to WAG. Langsung kita round 10 ya guys. Sama lagi mapnya. Mapnya sama lagi. Nune lu jangan ngechat gua. Nune apa kata Nune? Kakak. Lu diem.
Ini yang nonton udah ngangkang doang, ini yang nonton. Ya Allah ya Robby, satu sama WAG. Kok bisa sih tiba-tiba jago? Cek di WC WAG, cek di WC habis ini ya. Cek di WC, kita cari kesalahan biar di ban aja. Biar kena hukuman. Kita Iya. Kata siapa? Makasih ya si Adio ya. Iya. Gagal bikin caster turun. Yu, lu jangan bikin gua gagal pulang deh. Yu, woi, sabar dulu Bobs. Dapat satu, santai. tenang. Santai, pelan-pelan, relax. Ini adalah Fluxo. Oke, gue dapetin lo kepala MT7. Tapi ada 2 orang itu, Bang. Ganti deh. Berhasil. Cuma dikandaskan dari Fluxo, guys. Serius? Lu MT7 ganti deh. Kebanyakan ngemilin kukul. Rasnya boleh pinjam dulu gak? Rasnya. Satu aja, Bobsnya kalah. Bucin, hal ajaib apa yang bisa membuatmu menang 1 lawan 3? Aduh. Gak bisa Bucin, 4 orang, 6-4. Gokil, respect WAG, respect. Gak usah tos lo WAG lo. Bro main gak lihat jam, real bro. Real, bro main gak ngelihat jam, real ini. Real. Bro main tidak lihat jam kawan-kawan ya. Bye, sorry gue mau tahajud dulu. Aduh kan. Susah banget gitu. Senyuman nasi uduk. Pusing. Punten, ini mah punten ya. Udah tuh, Drill of Battle A124 sama Casey di band. Keluarin Ignis lu sekarang kata gua. Ya udah, Fluxo deh. Ignis deh. Ambil dah Ignis lu. Gak usah yang lain-lain lah udah. Udah. Bucin masih dipersiapkan pakai Oscar ya. Tadi aja bingung dia. Karena A4 bingung dia. Kan. Tapi udah gak ada A4. Diambil sama gitu. Gitu. Pengen game sengit. Gitu. Gua dari masa depan dan gua melihat akan ada yang poinnya 0 di sini. Gue gak tau siapa tapi. Enggak. Bay, lu dukung gue apa? Enggak. Ini harusnya enggak ini. Hah? Nonton lagi dia. ditonton juga sama cewek gue, jadi enak ada yang nontonin. Enak. Lumayan enak, Bay. Ngetawain. Bagus Lia, bagus. Di WKWK-in doang gue ini. Satu sama WKWK kata dia. Oke. Ada sayanya juga yang pastinya bakal diambil bersama dengan Sabar. Koda juga. Kloh diamankan. Jadi kita akan melihat Chrono yang juga akan digunakan oleh WAG pastinya nih ya. Jadi luar biasa sekali komposisi dari WAG. Ini jujur emang tadi gara-gara Fluxo greedy sih dia ngambil kayak gitu. Pikir sih Renam lu ada aja draft pick lu tadi, jelek banget itu, sumpah. Omelin Bay, kasih tau dah kalau kata gue. Nih Renam, jangan kocak ngapa. Yeah. Siapa yang ngajarin draft pick kayak gitu tuh bareng semua, maju semua. Sekarang juga sama nih Oscar Tatsu aja bareng maju. Gak ada yang ngasih heal, gak kuat-kuat banget, gak tanky-tanky banget. Kalau gak dapetin posisi enak buat nembak, mah terhajar ini sama kawan-kawan dari WAG gitu kan. Pegel kajul, apa ya maksud lu? Tejul cangkeng aman. Kieu rada-rada sih, esok paling visio. Aduh, oke. Pick Chrono udah, kata gue juga dari tadi begini. Wah, tapi serem juga WAG. Ini kalau WAG menang, berarti cocokologi yang tadi gue bilang ke lu di belakang layar, lu ingat gak? Hari ini tuh tim yang game satunya menang. Betul. Biasanya tetap kalah. Betul. Oke Bung Surya, hati-hati. Hati-hati Bung. Bung gak mau balik bareng gue gak Bung, hei. Bung. Astaga, tungguin lah aku ini. Ada kosong. Balik bareng aku nih. Gue balik sendiri. Enggak. Julia balik sendiri. Gue balik sendiri. Dia pergi. Bareng Bung. Oke. Nah itu dia. Thank you Bung ya. Ada yang nemenin gue ke parkiran bawah. Ada. Jam 2 kagak ada orang semua parkiran gue. Lu parkir di mana jauh, Bay? Di bawah udah gue pindahin. Udah kagak ada orang. Lawannya zombie di bawah ini. Bung Surya lu nge-mention gue apa ya? Ntar gue buka dulu mentionan Bung Surya nih, takut penting. Tadi kalau nggak salah itu di live Bung Surya dia. Detik-detik casternya kabur.
Astaga. 1-1 keadaan sementara. Draftnya udah selesai. Tapi kamera masih nyari sesuatu aja nih untuk dipantau dulu ya. Nah ini udah tosan nih, in-game kali. Yuk. In-game. Ica kali in-game. Ica kali, tipis aja tipis. Ica kali. Yuk, Coach keluar dulu yuk. Yuk, udahlah Coach. Yuk. Udah. Kata gue lu, isinya udah keluar doang Julia. Udah keluar doang. Lucu banget lagi. Oke. Jangan tertipu guys, walaupun view-nya seperti ini tapi belum ada musik. Jangan tertipu, jadi dia belum mulai. Kok belum ada ya musik kesukaan gue ya, Bay? Iya. Belum. Tuh, mereka juga masih megang headset. Benar. Megang HP berarti. Oh my god. Julia butuh kereta abal-abal nggak? Aduh. Enggak sih kayaknya. Buset, serius banget. Sumpah. Ini gue akan mendoakan yang terbaik tentunya untuk kedua tim yang bisa dapetin clean sheet. Ya, kalau bisa. Tapi kayaknya nggak akan sih 6-0. Gua jamin 100% tidak akan 6-0. Gua jamin 100% tidak akan 6-0. Tapi 6-1. Enggak juga. Paling jelek 6-2, itu paling jelek. Ya. Skenario Kita jelek. bisikin dulu. Nah, suara musik kesukaan gua sudah mulai Vamos. Let's go. Ini dia. Real last match, last game kita pada hari ini. Let's go. Langsung saja. Ya tapi sekali lagi gue juga respect ya. Enggak. Di sini bukan cuma kita doang guys yang bertugas. Di sana di stage juga banyak yang masih bertugas, bahkan playernya juga masih main, streamer juga masih streamer, kalian pun masih nonton. Respect sama semua sisi yang masih bertugas, masih nontonin sampai jam segini. Gue kalau bisa ketemu sama kalian mau gue salamin atau cuman kita nggak bisa ketemu gitu kan, jadi respect banget. Next time lah ya. Next time dan kita akan masuk ke dalam game yang game yang kedua. Game yang ketiga lebih tepatnya. Di round yang pertama, udah mulai salah. Round yang pertama, ya. Round pertama, Bobs tumbang, saya juga harus terjatuh. Butsin kali ini masih coba untuk mencari free terlebih dahulu. Corona bakal jadi buka tapi tidak berdampak. Explore tumbang, Tekui juga harus terjatuh. Sisa 1. Please what? Please tumbang 1-0 kali Sumpah ini. Butsin jago banget main kunainya. Gue ngomong, lu latihan lempar-lempar piring juga ya. Kayak sat. Catch the UFO, katanya. Catch the UFO, pak, gitu kan. Lah, kenapa back sound gitu sih, Jul? Pak. 1-0 untuk tim Luxo. Game round 2. Let's begin kali ini. Oke. Gue melihat bagaimana kunai round itu sebenarnya bukan dibilang nggak penting, tapi hoki-hokian sih. Main kunai itu susah banget soalnya guys. Jadi mungkin tadi gimana caranya Fluxo bisa mengatur presisi kunai ya. Firewall dibuka oleh kawan-kawan daripada WAG, namun Tekui hati-hati, setengah HP sudah hilang. Mundur terlebih dahulu, upaya medikasi dilakukan, namun lihat gangguan demi gangguan yang terjadi. Tekuinya tumbang oleh seorang Butsin. Lagi dan lagi kali ini keunggulan dimiliki oleh tim Fluxo. Apakah akan terjadi comeback kembali? Hati-hati, belakang box sudah ternotis, belum bisa di-revive. Oke, udah bisa di-revive, unggul lagi sama-sama 4 playernya. Ditahan, sumpah respect banget dua-dua. Ini masih 1-0 mas, kenapa se-respect ini mainnya ya. Oke. Akan mulai kali ini dari keduanya. Cyrus dan kawan-kawan akan coba untuk bertahan terlebih dahulu. Kali ini terlihat ada teman-teman daripada tim Fluxo yang sudah terlihat berdekatan dengan WAG. Satu tembakan terbuka tapi ekspornya tumbang. Momentum. Namun MT7 tumbang juga. Terbangkan seorang Tekui. Santino sudah diaktifkan. Namun ada Valiant Dash. Kali ini dia seorang Butsin. Melaju ke arah depan. Hilang sudah. Tim WAG 2-0 King Kodok. Betul, 2-0 terjadi kali ini. Lihat bagaimana ternyata dari WAG, maksud gue kalau kalah gak usah nambah skor, maksudnya dari tadi langsung kalau ujungnya kalah nih, gue agak gak terima juga. Gue bangga kalau kalian menang gitu ya WAG ya. Jadi tolong kita lihat
apakah kali ini WG bisa melakukan comeback? Karena biasanya orang comeback itu ada di game yang ketiga teman-teman ya, untuk di mode CS setup. Kankah Caroline Manson akan menjadi titik comeback, titik balik yang dimiliki oleh WG? Nah, udah ada firewall juga yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. 2 orang connect, dibalaskan dengan kunai angin, coba untuk dihancurin dulu oleh banyak banget guys. Banyak banget itu kunai anginnya, benar-benar meledak-ledak. Bersamaan dengan perebutan puncak gerai juga kali ini, keduanya akan sama-sama bermain secara maksimal. Teguh dapetin 1 bomb, Kio-nya tumbang, Butsin kandas. Dan nampaknya MT7 juga harus gagal untuk berdiri. Wow, dapat 2 tapi tidak akan mudah. MT7 diselesaikan 2-1. Gue gak ngerti apa baunya. Tapi itu dia tadi bagaimana WG ternyata berhasil menghandle dengan penggunaan firewall yang cukup baik ya. Akhirnya mampu memberikan jalan yang cukup lebar untuk kawan-kawan WG masuk ke area pertahanan daripada tim Fluxo. Dan gue bisa akuin MT7 not in a good way. Posisinya juga nggak segitunya bisa mengcover teman-temannya yang ada di depan gitu, sehingga dengan mudah absen satu persatunya tim Fluxo. Next round menjadi round yang keempat kali ini antara kedua tim yang kali ini sengit banget. Gue bisa akuin ini match paling sengit dari segi debatnya tadi sama gamenya ya. Oke, kita melihat Tekui maju ke arah depan, sedikit demi sedikit maju menghampiri teman-teman daripada tim Fluxo. Setup dilakukan, tapi bagaimana setup Fluxo? Gila 1-2-1 loh, jauhan banget ya. Ini resikonya cukup tinggi. Tapi WG juga seperti biasa, Pliswan akan menjadi orang belakang kali ini menggantikan posisi Export yang biasa kita lihat. Wow, gimana utility demi utility sudah mulai dikirimkan. Butsen tumbang kali ini menjadi keunggulan jumlah bagi tim WG. 2 player hilang daripada tim Fluxo. Belum ada pertukaran antara Fluxo dan juga WG. View MT7 menurut gua, lihat 2 orang yang setup di tengah yang di pick duluan. Menurut gua nggak cocok sih setup yang dimiliki oleh Fluxo seperti ini. Karena pada akhirnya memaksa mereka terpick off 1 per 1 dan menjadi 2 sama. Kata gua mitos yang tadi gue sebutin benar sih, Bay. Yang duluan dapat poin pertama itu biasanya kalah. Apakah benar menurut lo? Bisa jadi, bisa jadi. Harusnya akan kejadian kalau memang hal itu harus terjadi juga gitu kan. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu. Pastinya akan jadi seperti apa kali ini. 2 sama, keadaan sudah mulai berbalik. Fluxo 2-0 pertama terasa sia-sia. Karena pada akhirnya tidak bisa dikantongi secara maksimal juga. Kemudian Red Moon juga udah didapetin sama WG. Butsin bakal coba untuk masuk. Tidak ada. Satu lagi kunai angin untuk menghancurkan beberapa gol yang mulai terpantau. View-nya cuma pakai di Eka. What? Butsin bisa dapetin 1 orang serius. Ada 1 follow up yang bagus banget sama seorang Tekui kali ini. Pertukaran terjadi di antara keduanya, namun Tekui juga menerima cukup fatal. Terjatuh dia, sisa Pliswan terlalu jauh, nggak ada apapun. Glual juga nggak bisa dihancurin. Pliswan dari positioning tapi tidak akan bisa terlalu lama bertahan karena pada akhirnya 3-2. Redbone juga diamankan oleh Fluxo. Fluxo mulai mengejar. Oh enggak, soalnya Redbone itu diamanin sama WG tapi Fluxo yang dapat poin kali ini. Parah, dari tim Fluxo ternyata berhasil membuat keadaan berbalik. Tapi baik gue bisa akuin ya, untuk game kedua dan game ketiga, Butsin ini ada penurunan awareness sih dibandingkan game pertama gitu. Game pertama tuh dia responsif parah kan. Tapi game kedua dan ketiga ada penurunan awareness dari seorang Butsin, sehingga kadang tuh dia terpick off pertama atau bahkan terhit parah pertama gitu, dan membuat kekurangan akhirnya jadi buat kawan-kawan dapat tim Fluxo. Next round ke-6 kali ini kita akan melihat dari Export. Beberapa damage output sudah merasakan sakit sekali. Terasa sakit maksud gua. Ada orang Ekbar, tapi itu dia, surprise! Ada seorang Butsin di sana. Balasan dari 3 orang sekaligus. Namun ternyata ada Gio juga di area yang berbeda. Dengan Groza mampu menumbangkan seorang Cyrus kali ini. Unggul secara jumlah, Fluxo memegang kendali. Tapi Tekui cukup menari-nari dengan leluasa. Bagaimana Tekui berhasil membuka player demi player daripada tim Fluxo. Ada balasan ke seorang Ekbar, 2 versus 2. Tekui yang tumbang kali ini posisi MT7 tidak ternotis nampaknya, membuat kawan-kawan daripada WG terkaget-kaget dan menyisakan Pliswan saja kali ini yang lagi dan lagi do nothing karena posisi dia juga jauh. Pliswan itu nggak dapat vision teman-temannya fight di dalam sih menurut gua. Iya. Jadi kayak lu nggak bisa backup,
yang bisa lu lakuin adalah menjadi orang terakhir. Statue. Itu kepala ditungguin lo. Ya kan, lo mau gak mau gerak sih. Zona bakal gigit dan sick banget gitu. Santino! Itu dia. One shot, one kill. Selesai di tangan MT Bang Yudi, 7 ya. cuma nyemangatin tim production. Kita enggak nih Bang? Casternya gak kelihatan Bang. Oke. Terima kasih Yud. dah. Thank you dah ya. Thank you banget Lo balik Bang. lagi deh, nyari-nyari tas sayap. Thank you banget ini Bang dah ya. Wah. Aduh. Tapi sekali lagi kita melihat bagaimana kondisi pertarungan tadi di rumah ayam sih itu ngebuat Please One juga bingung ini gimana cara backupnya karena dipancing keluar sebenarnya sama dua orang yang tersisa tadi sama WAG. Cuman Fluxo-nya nggak mau keluar, tahu betul bagaimana Please One-nya menghilang dan MT7 udah pasti bakalan terus mantau ke arah Please One. Kita akan berpindah ke area CPR kali ini sudah akan ada gerakan yang coba untuk dimainkan. Tekoi coba untuk repositioning. Oke, masih akan ada kurai angin yang bakal coba dibuka. Ditabrak Tekoi terjatuh kali ini. Namun Putsin dan juga Bobs juga harus kandas begitu saja. Explore juga akan berdansa di area dalam. 1 lawan 2 di area dalam. Dibakar lagi pakai firewall. Bobnya juga akan terkikis itu. Masih bisa bangkit tapi kondisinya nggak bagus. Please One tapi kalah sama MT7. Jadi Please One nggak bakal bisa follow up juga ke area yang sudah dimenangi oleh WAG. 3 lawan 3, 1 tukar 1 terjadi kali ini. Semangat caster favoritku, terima kasih Nuneko. Tapi lihat Gio dapetin 1 kepala. Cyrus juga bakal coba untuk di take down, bakal coba dibalikin. Lihat kondisinya, masih ada Gio yang coba untuk memenangkan duel, namun nampaknya dari lawannya memiliki utility Naruto. Gue lupa namanya tapi itu pakai pasir Madara. Jadi pasir Madara atau pasir Niagara. Jadi itu akan ada shield secara tidak langsung yang bisa keluar pada saat terkena tembakan teman-teman kalau di use. Dan pastinya tadi juga itu alasannya kenapa 2 tembakan masuk dari Gyu nggak tumbang untuk lawannya. Padahal lu pakai SG2 X juga gitu kan. Yang mana rasanya dari damage jauh lebih sakit. Nah udah kelihatan lagi bakal ada firewall juga. Saya harusnya bakal coba di take down pada akhirnya. Bakal coba didabrak juga di area belakang. Tapi follow up coba untuk datang. Please One masih menunggu momentum. Kelihatan Aurora Vision bakal coba dibuka terlebih dahulu oleh WAG. Yang kali ini akan saling berhadapan 2 lawan 2. Tertunggu, nggak akan bisa kemana-mana, tertembak juga, tapi 1 orang udah mulai tumbang. 2, Please One, what? Please One, masih bisa dapetin 2 orang sekaligus dari jarak yang jauh dari mana? 4-3. Please One, please I beg you. do good lah. Itu gue tadi lucu banget ada yang komen, semangat Kak Julia, yang satunya terserah. Terserah ya gue ya. Astagfirullahaladzim. Asbun. Gak apa-apa tapi gue ada yang nyemangatin. Udah nyemangatin. Parah. Asbun. Apa sih Ju? Julia fokusnya udah hilang dia sumpah. Guys, kalian mau ngeliat orang 80% udah hilang fokusnya nggak ini guys? Julia sumpah guys. Kalian distract juga dibaca komen kalian sumpah guys. Please One. Kali ini bisa membalikan keadaan kah? Namun firewall akan menjadi opening move bagi kawan-kawan daripada WAG. Terlihat kali ini bahwa sudah ada pergerakan namun cukup pasif dari keduanya. Hati-hati. Kembali lagi beberapa item sudah mulai dilemparkan ke arah depan. Dan ini akan menjadi gangguan yang cukup krusial untuk kawan-kawan daripada tim Fluxo. Wah, Fluxo kata gue sih jangan lagi si setup melebar kayak tadi ya 1-2-2, ada 1-2-1 gitu kan. Atau terlalu jauh lah intinya. Memang di posisi seperti ini juga susah juga sih buat jauh-jauhan ya. Oke, nice. Gue menyukai orang-orang yang sabar. Emang harus pelan-pelan Jul, nggak boleh ceroboh. Bro. Gitu kan, tapi terima kasih nih tuh, disemangatin gue. Semangat juga King Ace. Udah deh, gak usah bikin gue marah deh. Kenapa lo marah? Jam 22.00 gue udah tidur, pas bangun masih live juga. Wah gila, tahajud nih orang. Oke, kita akan melihat masih ternyata tenang, santai. Terlalu nyaman juga gak bagus. Sama-sama nunggu zona. Menunggu itu tidak mudah. Menunggu hanya untuk orang-orang yang kuat, ya kan? Oke, udah ada vision yang terbaca harusnya dari kedua tim kali ini. Explore, hati-hati explore.
Alright. Lihat bagaimana udah bisa dibuka, Ekspor maju ke depan. Mendobrak pertahanan daripada tim Fluxo. Tetap satu tumbang. Pertukaran terjadi. Firewall kembali. Masuk. Tapi lihat 3 player dari Fluxo hilang. MT7 sendirian saja. Revive tidak bisa dilakukan. Posisi yang sangat sulit. Tapi dari tim WG masih bisa melakukan revive. 4 sama. Real respect. Real kan gue bilang gak bakal 6-1, 6-2, 6-3 tuh gak akan. Ini pasti 4 skor minimal ini. Respect WAG. Momen comeback. Ini gue yakin sih, ini Bagau lagi bangga banget gitu kan. Jadi luar biasa sekali. Respect setengah 3. Wah ini harusnya di bulan Ramadan sih. Cocok banget ini acara nih. Jadi kita acaranya Ninja Clash Free Fire All Star Sahur. Nah, harusnya yuk kita sahur gitu hashtagnya. bener. BTW gue pernah bawain acara sahur. Turnamen di sahur gue juga pernah. Iya. Ya acara ladies ya gue pernah. Ya, yang FF sore juga, gue juga ya, FF juga. sorenya sampai malam cowok, sahurnya ladies. Bener, nice banget itu. Rasanya mantap banget, Cyrus bakal coba ter-take down. Kali ini bakal coba ada pembalasan, Teguy bisa dapetin 2 orang dengan bantuan seorang Ekbor. What? Bunci dan juga Gioros tumbang begitu saja. Bahkan kali ini Bob juga harus terjatuh dengan adanya Ekbor. Kundayanginya meledak-ledak. Please One sudah mulai menempel, pindah posisi dengan adanya satu utility dan ditutup sama Ekbor 5-4. Mania mantap, mancing. Mantap. Jam segini anaknya bubur ayam nih bang. Nice, kirim boleh kali. Kita akan melihat kali ini dari match point harusnya. Untuk WAG. I hope so. This is gonna be a match point untuk tim WAG. Of course. Seperti yang King Kodok bilang. Caster netral? No. Caster ingin pulang? Yes. Oke, kita akan melihat kali ini match point untuk WAG. Apa yang akan terjadi dari kedua tim. Dan harusnya ada respect play ya yang dilakukan oleh teman-teman tim Fluxo. Tadi aja belum match point udah respect banget gitu. Kita akan melihat bagaimana dari kedua tim masih bersabar. Gua respect banget sama orang sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Maka dari itu keduanya bersabar. Coba bayangkan ketika kalian pulang. Sebelum kalian bersabar ya. Nah ini mumpung lagi pada nggak gerak, coba yang lagi main bayangkan. Bayangkan aja dulu. Bayangkan rumah El ini menjadi bencana gitu ya. Nune, lihat Nune. Pas lagi sehat ya, yang satunya sok atur sendiri. Makasih Nune sayangku. Emang yang sebelah mah gak usah disebut. Apa sih lu? Terima kasih Nune. Makasih Nune atas perhatiannya. Awas lo ya nih. Awas lo ya, gue ajak bewan lu kata sih. Ya. Kalah lo. Gue tabrakin lo ya. Inget Duts aja waktu itu kalah sama Nune. Hah? Wah. Itu kan Duts bukan King Kodok. Ngeri. Yang aku udah pernah di-banned. Besok Ingus Julia mengalir lebih jauh. Besok mudik Ingus gue tenang. Mudik jauh. Oke. Zona pergerakan WAG. Kata gue Fluxo, sebenarnya ke lapangan dada tuh memang harus dimiliki gitu oleh setiap player. Tapi harusnya dia akan memaksa tim Fluxo bergerak ke area dari tim WAG. Lihat bagaimana pelebaran sudah mulai dilakukan oleh tim WAG. Ekspor bergerak ke sisi kanan. Teguh akan menjadi fokus daripada tim Fluxo. Babs! Ternyata yang cukup parah. Begitu pun dengan Kutsin. Banyak sekali pertukaran tim yang terjadi. Nice. Player tumbang. Dan ini harus akan menjadi kemenangan untuk WAG 2-1. Ini dia El Momentum, El Comeback, WAG begitu dramatis mendapatkan kemenangan 2-1. Fluxo dipaksa turun ke lower bracket. Habis ini lanjut aja bang, gak mau. Udah ketik cukup. 1 yang setuju lanjut. Ya ketik 1 di kolom komentar yang mau lanjut guys ya. Langsung aja, fair play. Lu gak usah nangis deh Ekspor. Drama banget. Belum nangis. Belum ada yang gugur juga besok masih. Gue suka banget lihat Gio deh. Maksudnya gitu kalau bahasa Sundanya somea gitu kayak tetap terlihat sangat ramah gitu ya. Gue sih kalau jadi dia udah kayak Lia ini masih 1 loh. Biasanya ngetik 1 loh Lia ini lah. Lia ini ya. Lia ini ya? Iya. Lia lu? Iya.
Ya bener-bener loh dia tadi lo ya.